Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tentu merasa sangat gembira karena boleh menikmati perjumpaan di hari ini lagi, Sabtu 28 Juni 2025. Kita semua yakini bahwa sukacita yang dinikmati hari ini adalah karena berkat Tuhan yang dianugerahkan untuk kita semua. Karena itu marilah kita mengisi hari ini lagi dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Kita dahului dengan berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru yang Engkau jadikan ini. Kami merasakan betapa sukacitanya hidup bersama dengan Tuhan. Kami nikmati anugerah-Mu yang amat besar. Dalam sukacita inilah Bapa, kami rindu untuk mengisi kehidupan di hari ini dengan belajar tentang apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak firman-Mu. Berkati kami, beri kami kekuatan kuasa Roh Kudus, dan anugerahkanlah kepada kami semua hikmat-Mu, agar mampu untuk menyelami kebenaran Tuhan dalam Alkitab, supaya kebenaran firman-Mu kami aktualisasikan dalam hidup hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Marilah kita membaca Alkitab dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17. Tema perenungan kita di hari yang baru ini ialah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang beriman, kita dipanggil untuk melakukan kebaikan. Karena Tuhan Allah telah memperlengkapi kita dengan firman-Nya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Namun sayang, masih ada juga orang-orang percaya yang masih melakukan perbuatan yang tidak baik. Mereka lebih memilih mendengar dan mengikuti kata hati sendiri dan kata dunia, sehingga mereka tidak mengindahkan firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini mau menjelaskan kepada kita tentang nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Manusia sebagai kepunyaan Allah diperlengkapinya untuk melakukan perbuatan baik. Manusia kepunyaan Allah adalah mereka yang telah ditebus dan diselamatkan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus dan hidup percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada manusia kepunyaannya diberikan kitab suci untuk dipelajari dan dijadikan pegangan hidup. Nah, dengan mempelajari kitab suci, maka orang yang percaya dapat mengetahui apa kehendak Tuhan Allah dalam hidupnya. Sebab melalui kitab suci atau Alkitab, setiap orang dapat mengetahui perintah, larangan Tuhan, hukum, ketetapan, dan aturan yang benar. Dan kita juga dapat membedakan yang baik dan yang salah. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita percaya bahwa hanya kitab suci atau Alkitab yang dapat memberikan kepada kita pengetahuan yang lengkap bagi orang yang hidup percaya kepada Tuhan dan yang mau bertekad melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan Allah untuk melakukan perbuatan yang baik. Itu dapat kita baca dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10.
Namun ternyata masih juga terdapat banyak orang yang memilih jalannya sendiri dengan mengikuti kata hatinya dan mengikuti keinginan-keinginan duniawi. Mereka tidak tunduk pada kehendak Tuhan Allah. Alkitab tidak dipelajari dengan baik dan tidak dijadikan sebagai pegangan hidup. Nah, akibatnya banyak orang yang terjerumus pada perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, perbuatan-perbuatan yang salah, hidup dalam kesesatan, berperilaku amoral, dan melakukan berbagai tindak kejahatan yang pada gilirannya membuat hidup itu menderita. Inilah akibat kalau orang percaya tidak membekali diri dengan firman Tuhan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, bagaimana dengan kita, orang tua, sebagai hamba-hamba Tuhan? Bagaimana peran kita? Apakah kita betul-betul telah menempati posisi yang sangat strategis dan penting untuk apa? Untuk membekali dan memperlengkapi orang-orang percaya, termasuk di dalamnya anak-anak kita, supaya tahu tentang kebenaran Tuhan dan mereka pun dapat hidup di dalamnya. Seperti yang dikatakan Paulus bahwa umat Tuhan diperlengkapi untuk melakukan perbuatan yang baik. Maka demikianlah hendaknya kita sebagai orang-orang yang percaya, termasuk keluarga-keluarga Kristen, untuk saling memperlengkapi bagi setiap perbuatan baik sebagaimana yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang kita boleh renungkan pada hari baru ini. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu telah memberi ingat kepada kami tentang bagaimana jaminan hidup sebagai orang yang percaya yang mau berkomitmen untuk mendengarkan firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Kami bersyukur karena firman Tuhan telah memperlengkapi kami, mengajarkan kepada kami tentang bagaimana peran sebagai orang tua, sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menjadi cerminan, contoh, teladan bagi anak cucu kami turun-temurun, bahkan bagi semua orang yang Tuhan izinkan perjumpakan dengan kami semua di perjalanan kehidupan ini. Kami yakini bahwa ada Tuhan yang selalu menemani kami, sehingga memperjuangkan suka duka dalam hidup ini kami tidak sendirian, sebab adalah Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang selalu beserta, menopang kami, memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat melangkah pada jalan-Mu yang benar, dan kami senantiasa bersuka cita, bahkan merasakan kebahagiaan. Ada kegembiraan memenuhi suasana hati kami yang mengikut Tuhan tiap-tiap waktu. Kami senantiasa diberkati oleh Tuhan, bahkan lebih daripada itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, ketika hari ini kami jejaki, kami memohon ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang akan senantiasa mengulurkan tangan kasih-Mu, supaya tiap-tiap jejak langkah kaki kami benar-benar kami diberi kekuatan oleh Tuhan. Kami tidak ragu untuk menapaki hari demi hari yang Engkau sediakan. Apapun yang kami butuhkan dalam kehidupan ini, Tuhan menyiapkannya. Sebab masa depan kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Berilah kepada kami kekuatan iman ya Tuhan, supaya menyadari akan keterbatasan kami. Maka tatkala kami bergantung pada Tuhan, hidup kami semakin berbuah. Karena kekuatan kami adalah Tuhan, andalan kami satu-satunya cuma Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buatlah kiranya agar rencana, harapan, kerinduan kami boleh terwujud pada jalan hidup ini. Oleh karena Tuhan yang sedia untuk senantiasa mengawali langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Berkatilah kami semua dalam perjalanan kehidupan.
yang sedang kami lalui ini. Terima kasih Bapa. Inilah kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan harian pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslatan. Dan selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.